Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Podcast Yajo. Berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Yajo. Channel YouTube yang inspiratif, edukatif dan informatif. Channel YouTube podcastnya Rampiaman. Dan malam ini saya tidak sendiri lagi, sama seperti yang episode sebelumnya. Saya saat ini ditemani oleh Randy Ahda Pratama. Nah, kita masih di bukan angkringan biasa yang beralamat di mana, Ren? Di Jalan Simpang Ale Gelombang, khususnya di depan JNT Express Kota Pariaman. Nah, itu alamat bukan angkringan biasa. Nah, Dunsana Podcast Yajo. Yang seperti Dunsana Podcast Yajo sudah lihat sendiri nih. Saya sekarang bertiga, selain ada Randy juga. Kita juga udah bersama dengan Bang Kardinal Ferry ini. Bang Kardinal Ferry sendiri adalah Ketua Askot PSSI Kota Pariaman ya, Bang ya? Ya. Nah, Ren. Berarti kalau sudah tamu kita ini, Ren, apa yang kita obrolkan nih, Ren? Berarti kita akan bicara lagi seputar sepak bola ini ya. sepak bola ya. Sepak bola. Kalau kemarin kita sempat bahas futsal, sekarang kita sepak bolanya ya. Masih dunia kulit bundar. Kulit bundar. Nah, pertanyaan pertama dari siapa, Ren? Wah, ya tentu dari host pertama yang kalah. Nah, ini Bang. Tunggu dulu, Cerita- kita sapa dulu lah. Oh, ya. Selamat malam Oke. untuk Bang Randy. Kita Tanya dulu dulu kabarnya. Tadi saya disuruh langsung nanya. Kan langsung mendadak ya kan. Gimana nih kabarnya Bang Kardinal Ferry? silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada podcast Yajo sudah berkenan mengundang kita untuk ngobrol santai tentang dunia sepak bola, khususnya Kota Pariaman. Nah, Ya, Bang, awal mula masuk ke dunia sepak bola nih. Kalau Ya. udah jadi ketua skot kan berarti udah pengalamannya udah jauh nih di sepak bola Pariaman gitu kan. ya. Jadi memang awalnya memang kecintaan terhadap sepak bola itu dimulai memang waktu kelas sekitar tahun-tahun era 80-an, ketika memang waktu itu saya sekitar 8 tahunan lah ya. Kita melihat, masih ingat waktu itu trio Belanda yang di Piala Eropa waktu itu. Dari sana mulai menonton sepak bola dan akhirnya sampailah memang rasa cinta kepada sepak bola ini berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau tadi di awal Bang Ferry udah bilang ini trio Belanda, Dunsana Podcast Yajo pasti bisa menebak klub kesayangannya ini. Sama dengan Ajo Fajri, AC Milan. Iya. Sama dengan casing di handphone Casing. aja. Milanisti. Nah, apa lagi, Ren? Oke, jadi kan dari umur 8 tahun ya Bang ya. Iya, suka sepak betul. bola. Pernah menjadi sepak bola profesional atau gimana nih? Cerita sedikit Bang tentang Jadi, karir sepak bola ya. Iya, betul. Jadi memang rata-rata di Kota Pariaman sekitarnya lah gitu kan, memang sepak bola itu adalah permainan anak-anak, mulai dari zaman dahulunya lah gitu kan, sampai waktu saya juga waktu anak-anak juga suka main bola. Itu kita latihan bermain sepak bola di lapangan AMS Pau. Oh, Lapangan di Pau, AMS AMS. Pau. Berarti sejak tahun 80 masih ini nama klubnya ya, masih AMS. Itu Legendaris. malahan itu klub legendaris karena itu kalau tidak salah sekitar tahun 50-an berdiri ya. Sudah ada. AMS itu. Hampir setengah abad lah ya. Ya. Udah lebih setengah abad. Jadi udah banyak pemain-pemain berbakat yang lahir di sana, lahir gitu. Salah yang satunya main di sana. Gitu. Alan Marta di Ah sana. ya betul, Iya. Alan Marta. Nah setelah itu memang kita saking hobinya dengan olahraga sepak bola ini, dulu waktu udah SMP lah waktu itu kan, memang Semen Padang waktu itu lagi-lagi Top-topnya. top-topnya, dan mentas di waktu itu Liga Dunhill kalau nggak Liga salah, Liga Dunhill. Indonesia Liga Dunhill, namanya. karena rokok masih boleh waktu itu, jadi Jadi sponsor sponsorship untuk olahraga. olahraga. Kalau sekarang kan tidak boleh lagi.
Nah, waktu itu ada kejadian yang pernah lucu Nah, karena saking apa ya untuk menonton Semen Padang. nah. Waktu itu kan kita dari berkumpul gitu kan, memang banyak itu Dari ada mana? ya charter mobil istilahnya. Wah, jangan-jangan Bang Kardinal Ferry ini ketua rombongan Spartak dulu. Ya, dulu. Jadi waktu Belum ada itu. Oh, belum ada. masih kecil kan, masih kecil, masih usia 14 tahunan lah waktu Remaja. itu kan. Dan waktu itu karena saking apa ya, kita nggak punya uang untuk beli tiket dengan celana pendek bola, Jangan bilang manjat tembok nih, Bang. Bahaya. langsung berangkat gitu kan. Nah, sampai di sana untuk ada kakak-kakak senior-senior yang waktu itu ikut, ya kita pinjam uangnya dulu, di rumah baru diganti. Nah, itulah artinya memang Kecintaan ya sepak bola itu memang ya dari kecil. memang dari kecil gitu. Dan untuk sampai jadi pemain profesional tidak. Cuma sampai di SMA waktu Masih dulu memang main ada Sumantri dulu namanya. Kalau setelah itu ada LPI, sekarang memang itu yang vakum gitu ya. Dulu Sumantri pelajar namanya. itu namanya. Mantri. Sumantri, Piala Sumantri Bojonegoro itu tingkatannya dari memang kabupaten kota sampai nasional gitu. Dan di situ banyak juga lahir-lahir pemain legendaris Indonesia. Itu mungkin. Oke, jadi tadi kan Bang Kardinal Ferry cerita tuh gimana kecintanya terhadap sepak bola itu di usia lampau nih. Nih, apa nih misinya ke depan nih untuk Kota Pariaman nih? Ya, Karena udah menjabat. seperti sebelum off air tadi kita cerita-cerita Ya, gitu kan. cerita Memang sedikit. sepak bola itu memang butuh sarana infrastruktur. Nah, kedepannya kita berharap memang peran serta dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk membangun sarana penunjang infrastruktur memang sangat dibutuhkan. Misalkan satu kecamatan, satu stadion mini yang standar lapangannya itu bertaraf internasional, saya rasa akan lebih banyak lagi bakat-bakat sepak bola di Kota Pariaman ini yang akan muncul. Itu Tadi di garis bawain tadi Bang, lapangan dulu ya Bang ya. ya lapangan Lapangannya infrastruktur dulu ya. lapangannya dulu. Jadi menurut Bang Kardinal Ferry ini ketika infrastrukturnya sudah memadai, di sanalah nanti terciptanya Ya, karena kita contoh generasi ya. sepak bola modern itu memang sarana prasarana ini memang menjadi pendukung. Karena di Jepang itu kalau kita bicara tentang sepak bola, tolak ukur kita kalau di Asia ini memang Jepang itu memang mereka mulai dari sarana prasarana. Setelah itu mulai dengan sport science-nya. Akhirnya Jepang menjadi negara yang sekarang sudah cukup disegani di dunia dalam sepak bola, cabang sepak bola. Juga banyak pemain-pemain yang lahir dari Jepang yang mentas di Eropa ya. Ya, gitu. Nah, Bang, cerita awal dulu Bang. Ya. Bisa masuk ke Askot PSSI di Kota Pariaman itu gimana tuh Bang? Ya, jadi waktu itu kita 2010 dipercaya oleh masyarakat di Desa Pau Barat menjadi kepala desa. Kepala desa, dan waktu itu tetap fokus mengurus sepak bola juga. AMS kita walaupun tidak jadi ketua AMS, tapi ketika AMS bertanding saya jadi manajernya sampai waktu itu pernah juara Liga Askot Kota Pariaman. Nah, setelah itu di 2014 akan ada Porprov waktu itu. Porprov 2014 di Dharmasraya. Waktu itu ada kawan-kawan, kakak-kakak senior-senior dari insan sepak bola Kota Pariaman menginginkan kita ikut dan berprestasi gitu kan. Karena berdirinya Kota Pariaman sejak tahun 2022, memang di Porprov kita belum pernah berprestasi waktu itu. Sampai semifinal pun belum pernah waktu itu. Nah, mulai dari 2014 kami dipercaya menjadi manajer.
Dan waktu itu memang kita tidak sampai lolos ke semifinal. Waktu itu saya masih ingat di bawah pelatih Mas Riko dan kawan-kawan, kita waktu itu di grup paling bawah. Di grup itu ada 4, kita paling bawah. Cuma ketika itu ada hal yang menarik dari tim ini. Tim ini kalau di usianya masih 4 tahun lebih, artinya 2 kali lagi prof masih bisa gitu. Nah, jadi waktu itu memang kita fokus Generasi muda ya. iya, Dari fokus pengalaman pengalaman bertanding 2014, dan memang itu terbukti di 2016 dengan materi yang hampir 50 atau 60% materi yang waktu di 2014 di alhamdulillah di Kota Padang waktu 2016 kita sampai semifinal. Dan ya kita pun kalah secara dramatis lah, penalti. Gitu. Udah tos-tosan ya. Ada penalti. Itu mungkin awalnya saya masuk dalam belantika sepak bola Kota Preman. Nah, di 2016 memang kita terpilih jadi ketua skot PSSI untuk pertama kalinya. Sampai sekarang ini udah periode yang kedua. Periode kedua. Periode sesi yang kedua dan 2024 terakhir. Dan kami berharap ada regenerasi lagi kan. Tapi kalau masyarakat masih percaya sama Bang Ferry gimana kira-kira nih? Masih mau lanjut atau gimana? Kalaupun memang masih diharapkan oleh masyarakat, kita tetap akan berkiprah di sepak bola, tetapi tidak sebagai ketua PSSI lagi. Karena tidak ada regenerasi, itu tidak bagus Juga untuk tidak baik sebuah juga. organisasi. Ini Bang, nah kalau yang Bang Ferry lihat sekarang nih, yang kondisi sepak bola di Kota Pariaman sekarang dengan yang dulu, waktu yang mungkin sebelum Bang Ferry jadi ketua skot gitu kan? Iya betul. Nah, apa nih Bang perbedaan dulu dengan sekarang? Kalau perbedaan yang kita rasakan itu memang euforianya kan. Euforianya. Artinya sekarang masyarakat sudah mulai tahu kalau itu Persikopa gitu. Ini. Biasanya kan apalagi generasi muda yang memang belum tahu sejarah tentang Persikopa, memang mereka baru sekarang tahu kalau klub Kota Preman itu ada klubnya loh gitu. Di Liga 3 gitu kan. Jadi kalau dulu orang tahunya Persepar ya. Persepar. Padahal kita udah 2022 udah ada Persikopa. Ketika berdirinya Kota Preman, Persikopa juga berdiri. Dalam fase hampir 2002 ke sekitar 20 tahunan lah, 20 tahunan memang ada pasang surutnya gitu, Persikopa Kota Preman ini. Nah, akhir-akhir ini memang kita itu di Persikopa, memang antara Persikopa dengan Askot PSSI itu kan berbeda gitu. Jadi Persikopa itu adalah kalau Bon klub dulu, kalau waktu zaman apanya Bon namanya. Nah, jadi Persikopa itu di Liga 3, mereka ketika memilih Asprof PSSI, mereka juga ikut suaranya juga satu, kami dari Askot juga satu. Berarti sebenarnya sejajar, tetapi secara apanya memang secara kebiasaan itu Askot PSSI tetap sebagai pembina di Persikopa ya. Jadi Persikopa tetap di bawah naungan PSSI. PSSI. Askot Nah, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, yang di dalam klub-klub di bawah naungan Askot PSSI ya. di Kota Pariaman apa aja nih Bang? Nah, seperti AMS. AMS, masuk. Terus kalau Persikopa yang sendiri. Persikopa tidak. Oh enggak. Itu karena udah kompetisinya Liga 3. Oh, udah Liga 3. Liga 3. Kalau yang di bawah Askot PSSI seperti AMS, Persikaptim, terus ada di Kuretaji kan yang ada Fortuna, ada banyak klub itu. Kalau kita kemarin inventarisir sampai 22 klub yang ada di Kota Pariaman. Tapi Lapari belum lah ya.
tahu Bang Kardinal Lafpari? Belum. Lapas Pariaman FC. Belum Karena belum mendaftar karena ketika klub itu berdiri punya kewajiban untuk mendaftarkan ke Askot setempat. Kalau didaftarkan itu Teman-teman yang nonton nih perlu didaftarin ke Lapas FC ya. Biar di bawah naungan Askot PSSI juga ya. nah kalau misalkan klub anggota itu Heeh. harus punya level pemainnya usia berapa atau usia senior juga. Ya, kalau untuk Liga Askot memang kita dalam hal ini periode setelah COVID Ya. memang belum lagi Belum. gitu. Memang waktu terakhir itu dihandle oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Itu memang karena mereka yang punya anggaran, mereka yang mengadakan kompetisi. Nah, kedepannya kita ingin memang kalau itu sifatnya baru turnamen, karena kalau liga itu kompetisi penuh kan, Iya. bisa jadi 2 wilayah gitu kan. Nah, itu saling berhadapan gitu, dan mainnya Sabtu Minggu gitu. Jadi ada musim kompetisi namanya gitu. Nah, cuma sekarang kita terbentur dengan pembiayaan. Sepak bola itu memang olahraga masyarakat, olahraga rakyat, tetapi pembiayaannya tinggi. Karena waktu kita hitung untuk menggulirkan Liga Askot PSSI Kota Pariaman itu ya, butuh biaya sekitar 200 juta. Nah, itu kita masih mencari formulasinya yang tepat dan mencari partner pendukung yang tepat. Jadi mungkin ada usulan yang sudah terbayang gitu kan. Artinya kita menggandeng desa-desa karena desa punya anggaran. Kita bikin operator liganya dari klub-klub tersebut. Nanti pembiayaan liga pun dari klub-klub tersebut mempergunakan dana desa. Saya rasa itu solusi yang sangat tepat dan konkret karena desa mempunyai anggaran untuk itu. Dan kami sudah menghubungi leading sektor desa ini adalah BPMDes. Kita sudah menghubungi dan mungkin kedepannya ada tahapan-tahapan selanjutnya. Doakan saja oleh podcast Sajo supaya Liga Kota Pariaman ini cepat berjalan dan podcast Sajo menjadi media partner ya. Amin. Iya. Karena komitmen podcast Sajo juga waktu sama Bang Fadil dulu Iya. menjelang pertandingan yang Suratin U17 dulu. Iya, 17. Nah, karena memang kita di Sumatera Barat ini kan yang klub daerah sendiri itu agak sering lupa. Iya, betul. Malah kita selalu kan kalau ada Semen Padang ini ya, pasti Semen Padang, pasti Semen Padang. Padahal kita di tiap-tiap daerah kan punya. ya. Iya. Nah, di kayak ini di PSBS. Batu Sangkari kan punya PSBS. juga. PSBS. Itu tuh klub lama semua tuh, Iya. Liga Cigas. Klub-klub lama ini kan klub-klub lama di Sumatera Barat. Nah, bahkan ketika ke podcast Sajo menayangkan itu setiap pertandingan Persikopa, banyak komen-komen yang ini. Akhirnya animo yang datang ke stadion itu lebih ini lagi kan, Iya. lebih bersemangat lagi gitu, Lebih bertambah kan, lebih bertambah. penonton bisa datang ke stadion. Nah, Bang, sekarang kan sedang di Pariaman kan sedang digulirkan Ya. Liga Pelajar Pariaman. Ya, betul. Nah, kalau dari sisi Askot sendiri nih, Ya. harapannya untuk liga ini apa nih Bang? Harapan dan tujuannya gitu? Jadi dengan bergulirnya Liga Pelajar ini memang menyambung euforia ketika kita U17 waktu bertanding. Dan itu menyambung euforia itu memang kepala daerah dalam itu Pak Wali Kota tertarik untuk menggulirkan Liga Pelajar. Nah, poinnya dari Liga Pelajar ini secara kita di Askot itu memang regulasi kita yang mengatur, wasit juga dari kita. Nah, kita juga menurunkan talent scouting di tiap lapangan yang ada. Dan itu manfaatnya ke depan baik untuk Persikopa dan juga untuk Askot sendiri, untuk Kota Pariaman sendiri.
menyebut Porprov itu kita mengharapkan dari talent scouting ini mempunyai sistem database pemain gitu. Jadi ketika memang nanti dipanggil untuk TC dan seleksi itu sudah siap gitu. Nama-namanya udah ada. Nah, itu mungkin bagian manfaat dari Liga Pelajar ini. Nah, selanjutnya memang kalau kita berkaca kepada pengembangan sepak bola, ya kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Jepang apa. Itu di 50 kota itu mungkin jadi patron bagi kita karena banyak dia memang berkembang di sana. 50 kota. Nah, mereka memang menggulirkan liga ini, Liga Pelajar ini digulirkan. Terus dari bibit-bibit yang didapatkan itu mereka satukan di satu sekolah. Ya, benar. Mereka satukan di satu sekolah. Jadi dari jenjang SMP sampai SMA mereka bersama gitu. Jadi chemistry-nya Sudah dapat gitu. ya. Sudah dapat chemistry dan kita bisa lihat. Dan waktu Porprov 2016 di Kota Padang kita dikalahkan oleh 50 kota dengan adu penalti dengan mereka yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun lamanya. Artinya apa? Ketika pola pembinaan seperti di 50 kota kita jalankan di Kota Pariaman, mungkin kita lebih jadi juga lebih jadi dari 50 kota. Waktu itu 50 kota dapat medali emas 2016. Iya. Jadi dengan adanya Liga Pelajar ini kita berharap ke depan pola pembinaan seperti yang ada di 50 kota bisa kita terapkan di Kota Pariaman. Dan itu butuh kerjasama dan butuh support dari semua stakeholder, semua pihak yang ada. Masyarakat juga, dukungan dari Iya. masyarakat tuh Sangat perlu. sangat perlu. Karena sepak bola ini kan olahraga semua umur. Iya, Semua umur ya. bahasanya universal. Universal ya. Ajo mungkin melihat ketika tim nasional SEA Games kita mendapat medali emas, yang diarak itu adalah hanya satu medali, Ya. itu sepak bola. Sepak bola. Padahal kita dapat 88 medali emas kan, Ya. cuma yang ditunggu oleh masyarakat memang sepak bola. Jadi memang bukan berarti memang ada mengecilkan cabur lain gitu. Memang sepak bola ya itulah sepak bola gitu ya. Ibarat tempat sendiri di hati masyarakat. Ibaratnya itu kalaupun jadi juara umum di medali di SEA Games, SEA Games tanpa Tanpa medali medali emas, sekolah, itu hambar. hambar. gambar. Itulah sepak bola kan. Betul. Nah, berarti Bang kalau untuk sedikit tentang Porprov nih Bang. Porprov itu Iya. ke depan di mana lagi Bang? Jadi pasca Covid memang Porprov Berarti belum ditunda. digulirkan. Ditunda. Sampai sekarang pun belum ada kepastian. Bisa jadi setelah ini kan terakhir itu informasi terakhir adalah yang menjadi tuan rumah itu Padang Panjang dengan 50 dengan Tanah Datar. Tuan rumah bersama. Cuma karena ada COVID, pandemi, akhirnya gagal dilaksanakan. Nah, ke depan kita juga menunggu ini. Siapa gitu ya. Jadi Ya, siapa jadi tuan rumah. Dan Liga Pelajar ini sangat bermanfaat sekali gitu. Karena memang menurut regulasi itu regulasinya usia itu memang di bawah 20 atau 21. Memang tergantung juga. Bisa di bawah 20, bisa 21, bisa 23, tergantung regulasi yang dibikin oleh Asprof dengan tuan rumah. ketika mau digulirkan. Ya, karena multi event seperti itu. Ya, multi event ya. Kan kita lihat kalau di SEA Games kemarin itu bukan di bawah 23 tapi Diturunkan lagi. 22. Diturunkan lagi. Apa lagi Ren? Ada yang mau ditanyakan nih Ren? ya dari ini kita sedikit melenceng nih dari seputar PSSI, kayaknya udah kejawab semua ya. Kita mau bicara seputar Milanisti nih.
Kapan lagi kan gitu kan kita di antara 2 fans Milan nih. Sementara saya decul sendiri kan. Senior ya. Iya. Tapi trio Belanda dapat ya, Mas? Dapat nonton. Tempat nonton. Dapat nonton. Emang trio Belanda ini siapa Tahu. sih? Siapa sih yang jadi trio Belanda ini? Saya sendiri nggak tahu. Siapa aja tuh pemain? Termasuk nih pelatihnya Barca, Si ini. Rijkaard. Rijkaard, Ruud Gullit, Van dan Basten. Marco van Basten. Belum lahir. Ini ya. pemain Belanda. Itu dapat tapi masih kecil, Dia jadi agak samar-samar. samar. Tapi udah lihat itu ya. Sudah lihat Beda era. dia 80-an lah ya, 80-an akhir. Berarti dari awal memang Milanisti sejati nih ya. Belanda dan Milanisti. Belanda dan Milanisti. Oh ya emang udah berapa nih? Udah berapa trofi nih? Untuk Serie A sendiri udah berapa trofi? Milan 18. 18 ya Milan. 18. Yang champion UCL Ah, berapa? champion. Masih Yang final kemarin. kalau di belum Italia ada masih apa-apa terbanyak itu. ya. Kalau di Italia masih terbanyak. Masih. Jadi buat Kata apa ibarat orang-orang kan ratunya itu Real Madrid, pangerannya Milan. AC Milan. Kalau Dan champion ada di Milan. finalnya- Kalau di Italia. Jadi saya pesan nih untuk podcast Yajo dan pemilik podcast Yajo ini, saya pesan besok jangan Milanisti aja diundang, harus ada Interistinya. Jadi biar enak kita ngadu ya. Kalau mereka ini berdua kan, Milanisti dua-duanya. Jadi enak lah nanti. enak dia bahas ya kan. kalau ada pertandingan-pertandingan besar ini kan, Nah, kita bikin ya. kita buat segmen ini ya, segmen obrolan seri Ah, iya. Ya kan, Bang? Ya mau Bisa ulas juga strategi sebelum bertanding gitu. Ya, ide bagus itu. Ray. Tapi ini nih harapannya nih untuk AC Milan nih dari Bang Kardinal sendiri dulu. Untuk season 2023-2024. Iya, Pertanyaannya jadi berat, memang Kemarin kan kalah sama Inter nih. ya Saya perjelas ya. season musim besok memang agak berat untuk AC Milan. Nah, dengan- kan belum apa-apa udah menyerah. Ya, karena ada sedikit bulan-bulan kesedihan gitu. ya karena Ibra Maldini, pensiun. Ibra pensiun, Maldini keluar dari manajemen. manajemen dan juga Berlusconi yang Berlusconi presiden yang membawa Milan Kejayaan. kejayaan Milan juga telah wafat. Hmm. Cuma ke depan memang tantangan bagi Milan untuk di Serie A memang cukup berat karena memang Dana memang menjadi itu PR ya. Dan juga Maldini itu DNA champion itu di Milan karena sekarang terahnya Maldini kan. Iya, iya. dia bisa menularkan ke Pemain. pemain. gitu. Ya, kalau Maldini udah cabut Inzaghi aja bawa. Tapi Zlatan kemungkinan menjadi Manajemen, masih ada di iya, tim, manajemen. walaupun bukan pemain. Infonya kan info. Mudah-mudahan lah. Kalau nggak Maldini ya paling dia Zlatan lagi kan. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada Inter sama Milan itu versus nanti. Saya selaku owner angkringan ini akan saya bikin nobar ya. Saya undang. Undang Jadi dua-duanya. wasitnya. Ya, enak kalau ngobrol Boleh. kan. Derby Della Madonnina. Della Madonnina nanti kita adakan podcast di sini. Ya. Tapi bukan sebagai ketua PSSI, Ya, tapi sebagai Milan Milanisti ya. Kita ganti baju. Kostum ya. Kita ganti. Jadi pihak Interisti harus siapkan itu talent-talent yang bagus untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Milanisti nanti ya. Biar lebih seru ya. Biar mereka istirahat dulu. Menikmati kekalahan. Kesedihan. Saya nggak ikutan ya bang. Bagian itu saya nggak ikutan ya bang. Kita gimana Ren? Habis sudah pertanyaan kita Ren. Ya, kalau saya sih habis sih. Nah, di sana podcast Yajo, jangan lupa terus saksikan nih channel YouTube podcast Yajo. Diapakan Ren? Di subscribe Nah, karena subscribe itu gratis. itu dia. Dan juga pribadi saya sendiri kita doakan semoga Bang Kardinal selalu sehat Amin. dan juga bisa membawa PSSI Kota Kota Pariaman semakin lebih baik lagi. Terus apa lagi visi misinya sangat luar biasa. Ya, dari podcast Yajo ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Kardinal tadi mengenai Sapras dan sarana pendukung itu adalah kunci utama untuk melahirkan generasi-generasi terbaik tadi. Tapi bukan berarti dengan belum adanya Sapras Tidak. bola berhenti ya. Tidak.
bola tetap bergulir. bola tetap bergulir. Dan juga mungkin ini untuk usia kalangan muda yang lagi fanatik-fanatiknya dengan sepak bola, Anda jangan pernah puas dengan apa yang Anda raih gitu kan. Apalagi Kota Pariaman sempat merasakan juara ya kemarin kan. Ya. Menang melawan PPLP kan. Ya, betul. Sekelas klub PPLP bisa dikalahkan dan jangan merasa puas karena masih banyak kedepannya Ya, betul. event dan juga bisa menjadi profesional. Apalagi kita berharap ada generasi Alan Marta yang mau Ya, di betul. Kota Pariaman ya, Alan Marta Selanjutnya. Alan Marta selanjutnya ya. Karena Perskopa juga sekarang dilatih oleh Alamarta. Dan khususnya tuh Mempunyai di tanggung jawab Alamarta untuk melahirkan Alamarta baru ya. Juga Kut Mas Riko kan. apalagi tuh dan khususnya AMS nih, ini Kak. Ketuanya mantan KD-nya di daerah Pausana, terus sudah lahir juga salah satu pemain timnas dari AMS. Ya, betul. Semoga bukan hanya AMS saja sih sebenarnya. Ya, Pokoknya salah satu putra terbaik Kota Pariaman harus bisa lah tampil di ya. Dan kita juga mendoakan kepada tim futsal Ya. Sabida Yuang yang masih bertanding di Liga Nusantara region Mudah-mudahan Sumatera ya. Mudah-mudahan lolos ke selanjutnya. nasional. Betul. Kita dukung bersama. Tetap semangat nih Coach David Ardi dan Ya, tim Coach nih. David. Coach David nih harus di Salam dari Ketua Skot PSSI. Iya. Handicap Coba. gitu. harus diamankan di Pariaman ini, Bang. Iya. Diikat ini. karena kemarin kita dapat salam dari anak didiknya, sekarang dari ketua skot PSSI gitu. Iya. Kapan-kapan saya harus ketemu juga dengan Coach David ini kan biar lebih enak. Harus nguliknya. diundang, harus diundang. Saya udah pernah sebelumnya Udah sama pernah dulu podcastnya di Jo. Tamar FC, Bang. Oh, udah waktu di Tamar Sendiri ya. aja. Sabida Stadium belum lagi nih. Dengan ini Mumpung cerita euforia baru, cerita baru nanti dari Palembang. futsal kan Linus. Nah, ya. Oke, Ren. Oke, cukup. Nah, Oke. baik itu sana Podcast Ajo dari bukan angkringan biasa yang berada di Simpang Alai Gelombang di depan JNT. Podcast Ajo pamit, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih untuk Bang Karina Ya. tadi karena waktunya Terima udah kasih. menyempatkan waktunya hadir. Mana Ren? Oke, terima kasih juga untuk podcast aja ini udah yang kali kedua di Bukan Keringan Biasa dan juga bisa semoga berkali-kali lagi ke sini dengan bintang tamu yang luar biasa lagi. Itu sana Podcast Ajo, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.